Salam saudara semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita, memberangkatkan kita semua dalam segala aktivitas kita, diambil dari Lukas pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar perkataan perjamuan, atau mungkin yang umum kita dengar dengan kata pesta. Pesta. Tentu yang kita bayangkan adalah suasana yang penuh dengan sukacita, dan juga di mana orang-orang yang hadir di sana menikmati hidangan yang lezat, hidangan yang istimewa. Itulah yang kita bayangkan bila kita mendengar kata perjamuan atau pesta. Orang-orang yang diundang ke pesta secara umum adalah orang-orang yang mempunyai sangkut paut kepada orang yang sedang merayakan pesta tersebut. Apakah dari segi marga kalau kita orang Batak, atau mungkin saudara-saudara yang semarga dengan kita, atau mungkin tetangga yang ada di dekat kediaman kita. Itu yang sering menjadi kriteria bagi orang-orang yang akan kita undang untuk menghadiri pesta yang akan kita laksanakan. Tetapi di balik semua itu, apalagi kita orang Batak, biasanya yang kita undang adalah, yang pertama adalah orang yang pernah juga mengundang kita ke pesta perjamuan. Atau yang kedua adalah orang-orang yang kita harapkan kelak akan membawa keuntungan bagi kita. Mungkin secara umum seperti itu ya. Tetapi melalui firman ini justru Tuhan berkata lain dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di mana firman ini menganjurkan kepada kita apabila kita mengadakan perjamuan, yang baik untuk kita undang adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan juga orang-orang buta. Saya pernah mempunyai seorang sahabat, dia seorang sintua perempuan, dan waktu itu dia mengadakan ulang tahun, dan tidak seorang pun dari kami sahabat-sahabat dekatnya diundang. Tetapi di kemudian hari dia bercerita, sebenarnya saya
belum berapa lama telah merayakan hari ulang tahun saya, dia katakan seperti itu. Dan kami bertanya kenapa kami tidak diundang. Dia pun menjawab, memang iya saya tidak mengundang orang-orang yang dekat dengan saya, tetapi yang saya undang adalah orang-orang yang biasa meminta-minta, orang yang buta, dan orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap. Itulah yang dia undang. Kami sempat terkejut, wah, salut kepada ibu tersebut, karena dia memikirkan orang-orang yang tidak biasa diundang ke pesta, ke perjamuan, tetapi justru itu yang dia undang pada hari ulang tahunnya. Perbuatan yang kami anggap unik pada hari ini, firman Tuhan menyapa kita bahwa apabila kita mengadakan pesta perjamuan, maka kepada kita justru disarankan agar kita mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Karena orang-orang ini tentu di dalam kesehariannya orang yang tidak pernah menikmati, atau kita katakanlah jarang menikmati makanan-makanan yang lezat. Orang yang tidak terbiasa dengan suasana yang penuh dengan sukacita. Tetapi dengan undangan yang kita sampaikan kepada mereka, dan mereka menghadiri pesta perjamuan tersebut, maka orang-orang ini akan dapat sama seperti kita menikmati suasana yang penuh dengan keceriaan, kegembiraan, dan juga dengan makanan-makanan yang lezat, di mana orang-orang ini tidak mungkin dapat membalaskan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat kepada mereka, yaitu dengan memberikan makanan-makanan yang enak dan juga memberikan suasana yang penuh dengan keceriaan. Orang-orang ini tidak dapat membalaskan itu kepada kita. Jadi kenapa orang yang tidak dapat membalaskannya, justru itu yang kita undang. Nah, firman Tuhan mengatakan seperti ini, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sekarang kita mendapatkan balas atas perhatian, atas perbuatan yang baik terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang buta, orang-orang yang cacat tersebut. Tetapi nanti setelah kebangkitan orang-orang yang benar. Jadi artinya orang yang melakukan hal yang baik, yang memberi suasana bahagia bagi orang-orang yang cacat, dia dikelompokkan kepada orang-orang yang benar. Dan kelak dia akan memperoleh balas atas apa yang telah dia lakukan kepada orang-orang miskin, orang-orang cacat. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mau menyapa kita pada hari ini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ini pun di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang papa, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi Tuhan telah memanggil kita ke perjamuannya, yaitu dengan menikmati makanan hidangan yang terindah yang tidak dapat kita terima dari dunia ini, yaitu daging dan tubuh Kristus. Itu telah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita semua dapat menikmati sukacita besar yang tidak biasa, yang tidak pernah kita terima dari dunia ini. Itu akan kita terima oleh karena Yesus memberikannya kepada kita. Kita dilayakkan untuk masuk ke perjamuannya. Jadi marilah kita memberikan hati kita kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang miskin, yang cacat dikatakan, dan yang tidak mempunyai apa-apa.
Mari kita berbelas kasih kepada mereka, karena Tuhan menyukai hal tersebut, memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak pernah merasakannya. Sehingga melalui perjamuan itu, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita pun kelak akan mendapat balas atas apa yang kita perbuat terhadap orang-orang yang berkekurangan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan membawa sukacita bagi semua. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang menyapa kami agar kami memperhatikan akan orang-orang yang cacat, orang yang tidak mempunyai apa-apa. Tuhan, kasihani kami. Kami sering sekali memperhatikan diri kami sendiri. Bahkan orang yang sudah berkecukupan itu menjadi bagian dari perhatian kami. Tuhan, kasihani kami. Mampukan kami Tuhan di dalam hidup kami ini, agar kami mau berbagi terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kami tidak dapat melakukan itu tanpa penyertaan-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang membimbing dan memimpin kami Tuhan, agar kami melakukan hal yang Tuhan perintahkan kepada kami. Karena dengan melakukannya, nama Tuhan pun akan dipermuliakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan, saudara semuanya. Tuhan memberkati.